Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhzamila misalih kitab takratis syabidah masalah fidah billah rahim masjid muhzamila sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita yang tertunda, yaitu pembekalan menuju Ramadan, kajian fikih puasa, yang mana rujukan kitabnya adalah kitab Taqratus Syadidah, tapi Ustadz membahas secara global. Artinya Ustadz ambil poin-poin inti untuk bisa dipermudah menghafal, mempermudah untuk mengingat, untuk pembekalan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sebelumnya kita sudah sampai pembahasan di bagian tentang rukun-rukun puasa, ya kan? Ya, tentang puasa sudah kita bahas, kenapa harus puasa, kemudian apa azabnya kalau tidak puasa. Kemudian setelah itu juga siapa saja yang wajib berpuasa sudah. Kemudian rukun puasa juga sudah. Ya, rukun puasa kemarin jumlahnya ada dua. Yang pertama adalah niat. Coba sama-sama. Niat itu bisa nawaitu soma godin an ada'i fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati. Ramadhani, seperti yang dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in, atau Ramadhana. Ini lafaznya ya, sunnahnya sebenarnya hukumnya. Ramadhana boleh, tapi pakai lihadhihi sanati. Tidak hanya sekedar hadhihi, tapi pakai lihadhihi sanati. Jadi ini seperti dalam kitab Taqratus Syadidah ini, nawaitu soma godin an ada'i fardhu syahri ramadhana lihadhihi sanati. Ya. Coba sama-sama. Biasanya Ramadhana. Oke, Ramadhana saja, tapi tambah pakai li. Ini yang sering keliru. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma godin an ada'i fardhu syahri ramadhana lihadhihi sanati. Jadi sebelum hadhihi itu tambah lihadhihi. Ya, supaya pas nahu sorotnya, karena kita kan santri nih. Kita santri. Jadi santri itu alangkah bagusnya harus disesuaikan dengan keilmuannya. Maka bacaan pun ya baris apa sebagainya harus pas. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah meninggalkan segala pembatalan puasa. Baik, kita pada kesempatan ini akan membahas terlebih dahulu pembatalan puasa. Al-muftirat minas shaum, pembatalan puasa. Silakan anak-anakku catat, ya anak-anakku yang kelas di bawah, catat bagian yang poin-poin intinya. Ustadz tidak akan mendiktekan, jadi kalian pandai-pandai mencatat sendiri.
Dia pembatalan itu ada dua macam. Ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang hilang. Ada. Contohnya seperti apa? Berdusta, sumpah palsu, menggibah, nyambeti orang. Ini nyambeti orang batal puasa. Puasanya kada batal, tapi pahalanya habis, hilang. Nah, itu. Ya, kita intinya sekarang itu membahas tentang pembatalan puasanya dulu. Pembatalan puasa. Silahkan fokus. Yang pertama, kalau di dalam kitab ini pembatalan puasa jumlahnya ada 9. Ada 9. Yang pertama yaitu adalah masuknya segala sesuatu kepada manfaz atau kepada lubang tubuh yang 5. Masuknya segala sesuatu, ya, suatu benda kepada lubang tubuh yang 5 macam. Nah, kita bahas dulu lubang tubuh. Masih pembatalan pertama ini. Kita bahas dulu 5 lubang tubuh itu apa saja. Lubang 1, lubang pertama, mulut. Batas batalnya tenggorokan. Tenggorokan. Dua, telinga. Batas batalnya adalah melebihi ukuran jari tangan. Di mana batasnya jari tangan kita, itulah batasnya. Lanjut dulu. Hidung, batasnya khaysum, pangkal hidung. Kemudian lubang yang keempat, kemaluan, berarti depan. Ya. Kemudian yang kelima adalah dubur, yaitu lubang belakang. Nah, kita bahas dulu yang pertama ini, pembatalan puasa yang pertama. Pembatalan puasa yang pertama itu tidak boleh masuk segala benda dunia, walaupun ratik, walaupun nasi, apalagi walaupun dilelang, apa dan sebagainya. Kada boleh masuk kemana? Ke 5 lubang anggota tubuh kita. Kalau masuk dalam 5 lubang ini, apalagi dalam konsepnya sengaja, maka batal puasa kita. Apa 5 perkara ini? Yang pertama, mulut. Mulut ini, mana Ustadz batasnya yang membatalkan puasa itu adalah masuknya melewati tenggorokan. Melewati tenggorokan. Jadi pertanyaan Ustadz, kalau misalkan wadai masuk ke dalam muntong, hanya di dalam muntong ini saja, batal apa tidak? Kada, karena kada melewati tenggorokan. Nah, jadi kada batal. Wah, sadap berarti kita sadar. Berarti boleh kami mengunyah wadai. Boleh, asal kada masuk melewati tenggorokan. Tapi pertanyaan Ustaz, amun sudah termasuk ke dalam muntong, kayaknya ujung-ujungnya aduh ya. Ada tetagok ya. Ada jadi kehanyangan jadinya aja. Batal. Kada sengaja saya menagok. Memang kada sengaja menagok atau menelan, tapi tetap dihukumi batal karena bermain-main dengan pembatalan. Dia yang tidak batal itu kalau memang tidak disengaja makannya. Perasaan kada puasa, ada di situ nasi, ada situ gambung, buka makan, selesai. Hari ini puasa pertama udah
Harus makan gembung saigi. Hanyang parot. Alhamdulillah. Berarti rezeki dari Allah. Kuncinya kada sengaja. Tapi kada sengajanya itu bukan dimain-mainkan. Kalau tadi sengaja bandakan gembung di muntong. Ngapa gembung bandakan di muntong? Mana tahu aja kada ingat kena aja tetagok. Kada bisa kayak itu. Tetap jadi ukuran batal yang membatalkan itu adalah tenggorokan. Makanya ini kita membahas tentang fikih secara dalam. Kalau masalah boleh kada bolehnya lebih bagus jangan. Makanya nih ibu-ibu, bolehkah ibu-ibu mencicipi makanan? Maksudnya merasakan rasa makanan manis atau kada manis, asin atau kadanya sebuah sayur misalkan, atau gulai atau apa. Boleh sebenarnya. Yang penting jangan sampai tetaguk. Jangan sampai tetelan. Tetaguk bahasa Banjar, tetelan bahasa Indonesia. Kalau mana tahu ada yang kada paham tetaguk. Tertelan. Misalkan ibu-ibu nih, udah dikasih garam, kasih ajinomoto, masako, pakai udah kan? Kurang garam, masukin lagi. Ya, di sendoknya makanan pakai tangan kiri, pijitnya. Kurang garam, masukkan lagi. Jadi lagi. Masih kurang garam, masukkan lagi. Terus lagi. Wajar lah, kurang garam terus. Yang dirasain di sini. Kayak di video-video tuh. Orang yang dirasain di situ, dimasukkan garam, diaduk, itu dirasain. Enggak, ini yang dirasain. 10 kali merasain tidak akan bertambah garamnya. Karena yang digaram ini yang dirasain yang di sendok ini. Itu. Tapi kuncinya satu, ingatkan bahasa Ustaz lah, jangan salah paham. Karena itu gua dibilang, mak boleh mencicipi. Cicipi aja. Sampai 2 sendok pun tak apa-apa. Dimasukkan mulut, tegok aja, telan aja. Salah. Ini kuncinya boleh dicicipi hanya sekedar di lisan. Habis diludahkan pula, dikeluarkan. Kalau tertelan bagaimana? Tak ada alasan apapun. Kalau tertelan pasti batal. Paham? Ustadz, bagaimana hukum menelan air ludah? Kan kada boleh kan menelan segala sesuatu itu kan. Kami puasa, kayak mana hukumnya menelan air ludah? Apakah harus berludah terus? Tidak mesti. Kada perlu berludah terus. Boleh menelan ludah dengan 3 syarat. Yang pertama, ludahnya tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Kalau ludahnya bercampur dengan gulai, maka hukumnya membatalkan puasa. Kalau ludahnya bercampur dengan darah, maka batal puasa. Jadi ludahnya itu harus murni. Boleh kita dengan ludah. Jadi kada mesti kayak orang bahari itu orang beludah aja puasa. Batal puasa dalam ludah jangan. Tidak batal. Yang penting ludahnya murni. Kemudian yang kedua, ingat, ludahnya itu masih dalam mulut. Kalau ludahnya sudah keluar melewati bibir, melewati mulut ini, maka itu sudah menjadi benda dunia namanya. Maka itu kalau masuk lagi ke dalam mulut kita batal. Ingatkan, misalkan nih baca Quran guring sampai titikan liur, lirihan liur, terbangun, habis itu ditelannya, maka hukum puasanya kenapa batal? Karena air liurnya sudah keluar dari mulut. Kalau masih dalam mulut ada apa-apa. Paham kan? Ya. Dahak kayak mana sedahak? Dahak itu kalau dahak yang di bagian dari kepala, maka itu ada apa-apa. Tapi kalau dahak yang di bagian hulkum ke bawah dada, maka itu membatalkan. Ya, dia ciri-cirinya kalau dahak yang bagian dalam itu lebih kental.
biru warnanya. Ini pikir bang, jelas-jelas saya kita berpandir kan. Nah, kemudian ludah yang kadang membatalkan itu yang ketiga adalah ludah surangan, ludah sendiri, ludah orang lain kayak mana Ustaz? Batal. Ada yang pencinta pencinta apa? Aduh Ustaz ini aneh-aneh aja contoh. Kayak apa lagi? Dia Ustaz mulakan contoh. Ada orang yang agak lain lah daripada orang lain. Dia ngumpulkan air ludah. Ternyata ludahnya itu bukan ludah dia sendiri pula. Ludah neneknya dikumpulkannya. Masukkannya dalam gelas. Habis itu dibekukannya dalam kulkas. Astagfirullah. Ustaz macam-macam aja contoh. Kayak apa lagi supaya paham? Pas tengah hari kata Ustaz, ludah itu tidak membatalkan. Supaya tidak batal, maka saya minum air ludah saja. Ustaz yang terulang contoh bagaimana dia? Allah Akbar. Jangan salah, tetap batal karena ludahnya bukan ludah sendiri. Tambah lagi, sudah keluar sudah daripada mulut. Jangan kan ludah nenek, ludah sulangan kan dikumpul-kumpulkan, masukkan dalam gelas, bakuakan, karena tengah hari minum, tetap batal. Kenapa? Karena sudah keluar daripada ini habis-habis cerita nih. Kemudian pembahasan selanjutnya kita bahas inilah. Pembatalan yang kedua tadi mulut ya. Yang selanjutnya lubangnya selanjutnya adalah telinga. Nah, telinga, ingat, telinga itu batasnya adalah ukuran, dalam kitab ini dijelaskan, ukuran tangan kita masuk. Tangan kita Jadi kalau kalian mengurut telinga dengan tangan, sedalam apapun mengurut telinga, ada batal. Tapi syaratnya pakai tangan. Tapi kalau sudah mengurut pakai pen, pakai apa lagi? Pakai linggis apa lagi? Kadang mungkin pakai linggis. Pakai pen, pakai sendok, pakai banyak. Maka itu hukumnya dia ukuran tidak batal itu ada tangan kita surangan. Pakai kelingging cocok. Kada batal puasa. Tapi syaratnya ukurannya tangan kita. Tapi kalau sudah mengurut pakai ada ketemu bila sesapu cocok batal. Nyatakan katembat sama, jangan mengurutnya pakai katembat amun puasa. Udah singkat. Yang selanjutnya lubang hidung. Lubang hidung itu batal kalau masuk segala sesuatu, terutama kalau sengaja. Contohnya masuk lalat dalam hidung. Pas masuk, wow, lebat juga ya jelalat. Banyak di hidungnya rupanya. Seharusnya di dalam hidung nih. Mahampa ini kehisum masuk ke sini, ke pangkal hidung nih. Nah, kalau kada sengaja masuknya dan tuhuk dan mengeluarkan kada keluar, kada batal. Tapi kalau Mahmud sengaja memasukkan lalat ke dalam hidung, maka hukumnya batal. Urut hidung, kalau urut hidung pakai tangan, sekedar di luarnya aja, kada batal. Misalkan hidung bekarak banyak benar, urut ya, kada batal. Tapi kalau sudah hampai, nyucoknya hampai ke haisum nih pangkal sini. Haisum itu sini nih pangkal sini. Pas nyucok, kita nyucok ke atas, lewat ke atas nyucok, coba batal, nyatakan. Kemudian selanjutnya hidung udah, kemaluan, baik lelakian atau bebinian, ya, maka hukumnya batal, memasukkan segala sesuatu lewat lubang itu, apanya pun, nyatakanlah. Hendak kalikir kan dimasukkan, hendak menyuntik pakai jarum suntik,
Misalkan dalam lagian anu bakami kada keluar dunia nah sambut ya apanya kan ya cocoklah pakai jarum suntik lubang supaya supaya lubangnya itu kada mampat. Nah makanya bakami bahira dalam banyu hukumnya kenapa? Karena ketika bakami bahira dalam banyu, apalagi yang suka berlimbah nih, ketika bakami keluar banyu, imbah keluar membulitnya, masuk pulang rasap lewat lubang itu ke dalam banyu tadi. Bahira kayak itu juga, ya. Makanya ketika puasa jangan bahira bakami dalam banyu. Paham? Itu masalah lubang melubang lah. Yang selanjutnya pembatalan yang kedua muntah yang disengaja. Aduh ya laparnya parot ya. Lapar benar parotnya anak makan kedua nih lapang mama main tahu dari luar ke dapur baru mintakan mama terus awas harus buka lah. Jadi kayak apa caranya nih akhirnya dikorek-korek lah lubang montong dikorek-korek pas dikorek-korek ya aku muntah berarti aku boleh makan satu rumah ya batal kalau mau ngorek-ngorek montong secara sengaja. Jadi kada boleh main-main ngorek-ngorek tenggorokan ya kada boleh karena kalau sampai muntah maka hukumnya batal menyatakan. Mana kalau kada sengaja Ustaz? Kada sengaja. Kenapa kada sengaja? Pas aku lewat ternyata aku melihat muka si dia. Setelah aku melihat mukanya ternyata aku menjelujuknya. Main kepala benar penghinaan udah. Sejelek itukah aku ya? Sampai melihat muka aja memuntah. Kada batal karena kada sengaja. Itu ini contoh terlalu benar nih. Kemudian selanjutnya kemudian ingatkan kalau muntah ini kada mesti ketika puasa, di luar puasa pun kalau muntah ingatkan jangan langsung minum. Kita kan kekarapan kalau muntah itu langsung minum. Kenapa? Karena ketika kita muntah itu najis mutawasitoh, sama darah, nanah, muntah itu adalah najis pertengahan. Kalau kita muntah habis itu langsung kita minum, maka kita sama minum najis pertengah. Sama kayak kita minum banyak tahi itu kan najis pertengahan juga kan. Sekelompoknya itu darah, nanah, muntah, tahi, kamih. Nah, itu sekelas itu najis mutawasito. Makanya ketika muntah, bekas muntah itu kumur dulu, buang dulu, bersihkan dulu mulut, habis itu baru nih minum. Nah, minum itu di luar puasa. Kalau ketika puasa cukup kumur, kalau muntahnya kada sengaja buang. Nah, selanjutnya yang ketiga yang membatalkan itu adalah jima. Apa itu jima? Berhubungan suami istri ataupun tidak suami istri. Jima dengan pasangan suami istri atau tidak dengan manusia ataupun tidak sama membatalkan puasa. Paham nggak? Apa perlu dicontohkan pulang? Maksudnya contoh tadi ada bahasa baik dia suami istri atau kada, berarti orang yang berzina itu pun membatalkan puasa. Ingatkan bahasa singkat aja langsung. Kemudian baik dengan manusia atau bukan. Ada tamu hayam, na'udzubillah orang gila misalkan. Allahu Akbar. Ada yang contohkan terlalu jauh. Baik dengan manusia ataupun misalkan na'udzubillah dengan binatang.
Ada yang melakukan jima, bersetubuh dengan binatang, dengan gajah misalkan, maka batal puasa. Ingatkan, batal puasa. Nah, selanjutnya yang keempat, keluar mani dengan sengaja, terutama lelakian. Ingatkan baik-baik, amankan burungnya. Mas, ginian, amankan apanya itunya ya. Ingat, puasa harus dijaga baik-baik. Ketika keluar air mani dengan sengaja keluarnya, maka hukumnya batal. Kayak mana Ustadz, amun kami guring, pas guring ternyata pas bangun tiba-tiba ular sambur sudah menyamburkan wisaknya, keluar dari air mani, berarti kan batalkah? Kada, karena kada sengaja. Tapi kalau sebelum guring sawat menjentik-jentik dulu maka batal. Ingat kan, baik ya, lagian jangan sembarangan, puasa dijaga baik-baik ya. Yang kelima, yang membatalkan puasa itu adalah haid. Nah, ini bagi perempuan saja, laki-laki jangan umpatan. Kami kada puasa setelah ngapa? Lagi halangan. Mana? Apa gunanya kumismu? Apa gunanya jakunmu? Apa gunanya suara yang ya. Kalau masih menyambut halangan, lebih baik ganti suara. Nah, haid haram bahkan puasa, jangan dipaksakan puasa dan wajib qadha. Selanjutnya yang keenam, nifas. Nifas ini adalah setelah melahirkan, orang yang keluar darah setelah melahirkan. Yang ketujuh yaitu melahirkan, baik yang dilahirkan itu adalah bayi atau bakal bayi atau janin. Ada orang melahirkan, maka puasanya otomatis jadi batal. Kada boleh melanjutkan puasa. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana Ustadz kalau yang dia lahirkan itu hanya darah saja, artinya keguguran, sama hukumnya juga batal. Paham? Perempuan. Yang kedelapan, hilang akal. Yang kedelapan, hilang akal, atau bisa disebut dengan gila. Hilang akal ini 3 macam. Hilang akal ini 3 macam ya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, hilang akal seperti gila. Maka hilang akal seperti gila ini membatalkan puasa, walaupun gila itu mati. Paham? Nyatakan baik-baik, membatalkan puasa. Yang kedua, hilang akalnya karena pingsan. Hilang akal dia, tiba-tiba buka temu, rupanya tangkup lawang, pingsan. Maka bagaimana puasa temu? Batalkah kadakah? Nah, rinciannya puasa temu batal kalau seandainya kada bangun-bangun lagi sampai buka. Paham? Kalau kada bangun-bangun lagi, pas bangun rupanya jam 7 dari. Wah, batal puasanya. Tapi dia tidak batal ya, dianggap lanjut puasanya, dihitung puasanya kalau dia sadar masih ada waktu. Pas sadar 5 menit lagi hanya azan, wah, maka puasanya hari itu dihitung jadi itu kalau pingsan. Terus kalau hilang akalnya karena guring, Bang Ustadz, kayak mana? Oh, kalau guring itu kadada ceritanya. Artinya kalau dia disebabkan karena tidur, maka hukumnya tidak membatalkan
sah. Paham? Kemudian selanjutnya yang ke-8 ya. Yang ke-8 ke-9. 9 ya. Yang ke-9 ya, yaitu adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad itu adalah keluar daripada agama Islam. Kalau keluar daripada agama Islam, walaupun ya, misal naudzubillah min dzalik, ini contoh aja. Misalkan ada si A nyambat, aku hendak masuk kafir, masuk Kristen. Aku hari ini keluar dari Islam. Habis itu 5 menit kemudian aku masuk pulang ke Islam. Itu murtad itu. Ketika dia puasa, maka batal puasanya. Puasanya batal karena dia keluar daripada Islam. Paham? Jam berapa hari? Jam 7.36. Azan lewat berapa hari? Azan isya berapa? Oh ya, 37. Oh, semangat itu lagi. Baiklah, kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya tentang siapa yang boleh berpuasa, siapa yang boleh berbuka, atau siapa yang boleh kada berpuasa. Itu insya Allah di kesempatan selanjutnya. Waktunya kayaknya Ustaz menentukan. Kita mungkin kada menghadapi malam Senin lagi. Bisa saja karena emang maghrib ya Ustaz kita kajian umum. Atau udah subuh kita kajian umum. Ya, tergantung Ustaz karena. Ya, kita cukupkan dulu pelajaran pada kesempatan ini. Bacai pulang di rumah, ingat-ingat pembatalan-pembatalan puasa supaya karena puasa kita sempurna, sah, baik, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Hayana khatim dari sana dikirati hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.